Kamu pernah memberi segalanya untuk dia. Bukan hanya waktu dan tenaga, tapi juga hatimu, perhatianmu, harapanmu, bahkan bagian dari jiwamu yang paling tulus. Kamu hadir saat dia butuh tempat bersandar. Kamu dengarkan keluh kesahnya, kamu dukung mimpinya, kamu berusaha jadi tempat pulang. Tapi apa yang kamu terima sebagai balasan? Bukan cinta yang setara, bukan kehadiran yang hangat. Justru kamu mulai merasa seperti bayangan di latar belakang hidupnya. Tidak terlihat, tidak dihargai, bahkan nyaris dilupakan. Pesan-pesanmu dibiarkan terbaca tapi tak dibalas. Kamu melihat dia tertawa dengan orang lain, memberi perhatian pada banyak hal kecuali kamu. Dan di sana kamu menunggu, dengan sabar, dengan harapan yang makin lama makin tipis. Berharap ada satu momen saja di mana dia benar-benar melihat siapa dirimu dan bagaimana perasaanmu. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah benar-benar melihatmu. Bukan karena kamu kurang layak, tapi karena dia sudah memilih untuk tidak melihat. Dia sudah menunjukkan lewat tindakannya bahwa kamu bukan prioritas dalam hidupnya. Kamu tahu itu sebenarnya. Jauh di dalam dirimu, kamu sudah sering merasakan ada yang tidak beres. Kamu mendengar suara kecil yang berbisik bahwa kamu layak mendapatkan lebih. Tapi selama ini kamu memilih untuk membungkam suara itu. Kamu berusaha mengerti dia. Kamu beri alasan demi alasan untuk menenangkan hatimu, bahwa mungkin dia sibuk, bahwa mungkin dia butuh waktu, bahwa suatu hari dia akan berubah dan menyadari bahwa kamu adalah orang yang tepat. Namun hari ini cukup. Hari ini kamu harus memilih untuk berhenti mengabaikan kenyataan. Ini bukan lagi soal menunggu dia berubah. Ini soal menyelamatkan dirimu sendiri dari terus-menerus terjebak dalam siklus yang melelahkan dan menyakitkan. Kamu tidak lagi harus meyakinkan seseorang untuk mencintaimu. Kamu tidak perlu terus membuktikan dirimu kepada seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghargai kehadiranmu. Ada dua tipe pria di dunia ini. Mereka yang menunggu wanita itu berubah, dan mereka yang mengubah hidup mereka ketika dia tidak berubah. Jika kamu tetap menunggu, kamu akan terus berada di tempat yang sama, terluka, lelah, dan makin jauh dari dirimu yang utuh. Tapi jika kamu memilih untuk bangkit, untuk melepaskan, untuk akhirnya berkata, "Aku memilih diriku sendiri," maka itulah titik balikmu. Itulah saat kamu mulai mengambil kembali kendali atas hatimu, hidupmu, dan masa depanmu. Kamu tidak harus melepaskan dengan kemarahan, tidak dengan dendam, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kamu sudah mencoba, kamu sudah memberi, dan kamu pantas mendapatkan cinta yang benar-benar membalas. Jadi hari ini, bukan hanya kamu berhenti berharap, kamu belajar untuk benar-benar melepaskan. Bukan sementara, bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya dari siapapun yang tidak bisa melihat nilaimu, dari siapapun yang tidak bisa mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Karena akhirnya, kamu sadar, orang yang tepat tidak akan pernah membuatmu merasa seperti pilihan terakhir. Nomor 1, berhentilah menunggu dia berubah. Kamu terus terbangun dengan harapan hari ini adalah hari di mana dia akhirnya melihat harga dirimu. Namun izinkan saya menceritakan sesuatu yang menggetarkan jiwa dan brutal. Wanita yang benar-benar menghargai kamu tidak akan pernah membuat kamu menunggu selama ini. Kamu pikir waktu dan pengabdian adalah mata uang yang suatu hari akan diubah menjadi cinta. Tapi yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah membiayai patah hati kamu sendiri dengan harapan yang disamarkan sebagai usaha. Dan itulah mengapa hatimu terasa semakin hancur setiap kali dia mengabaikan pesanmu, menertawakan kerentananmu, menghilang saat kamu sangat membutuhkannya, dan kembali hanya untuk mencegahmu pergi. Bukan karena dia ingin mencintaimu, tetapi karena dia ingin memilikimu tanpa komitmen. Untuk menjaga kesetiaan kamu di saku belakangnya seperti jaring pengaman saat dia mengejar pria yang bahkan tidak repot-repot membalas. Dan kamu terus menunggu. Menunggu dia melihat cahaya. Menunggu dia merasakan beratnya harga dirimu. Menunggu titik balik ajaib saat dia akhirnya memandangmu seolah kamu penting. Namun yang tidak kamu mengerti adalah ini. Kamu telah melatihnya untuk melihat kamu sebagai sesuatu yang bisa dibuang. Kamu mengajarinya bahwa tidak peduli seberapa sedikit yang dia berikan, kamu akan bertahan. Kamu mengajarinya bahwa diamnya akan disambut dengan kesabaran.
bahwa pengkhianatannya akan disambut dengan pengampunan, bahwa usahanya yang setengah-setengah akan disambut dengan perayaan, dan orang tidak akan mengubah apa yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya berubah ketika mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan akses terhadap apa yang pernah mereka anggap remeh. Kamu tidak menunggu dia berubah. Kamu menghindari rasa sakit karena mengubah diri sendiri. Kamu menghindari kebenaran yang tidak mengenakan bahwa kesetiaan kamu salah tempat, bahwa cinta kamu telah dieksploitasi, bahwa keinginan kamu untuk terhubung telah menjadi kelemahan terbesar kamu, dan bahwa kamu telah salah mengira penderitaan kamu sebagai kekuatan. Namun penderitaan tanpa pertumbuhan bukanlah sesuatu yang mulia, itu sia-sia. Dan setiap kali kamu menjelaskan diri kamu kepada seseorang yang sudah mengambil keputusan, kamu menurunkan nilai kamu. Bukan hanya di matanya, tapi di matamu sendiri. Itulah kerusakan yang sebenarnya. Bukan penolakannya, tetapi penolakanmu untuk pergi. Keterpisahan yang sesungguhnya dimulai saat kamu berhenti mengejar harapan dan mulai menghadapi fakta. Dia tidak butuh waktu, dia punya waktu. Dia tidak butuh ruang, dia punya ruang. Dia tidak butuh kejelasan, tindakannya telah berbicara. Kamu harus berhenti tawar-menawar dengan kenyataan yang sudah tertulis dengan huruf kapital tebal di setiap pesan yang tidak terjawab. Dan setiap rencana yang dia batalkan, dan setiap kali dia membuat kamu merasa seperti orang yang tidak dipikirkan lagi. Dan saya tahu kamu berpikir bahwa melepaskan diri berarti bersikap dingin. Tapi ternyata tidak. Itu berarti terjaga. Itu berarti akhirnya mengambil langkah mundur dan melihatnya sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Artinya, bercermin dan bertanya, bagian diriku mana yang terus kembali kepada orang-orang yang menyakitiku? Mengapa aku lebih setia kepada fantasi tentang potensinya daripada realitas kedamaanku sendiri? Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang pola kamu. Ini tentang luka pertama yang membuat kamu berpikir cinta harus diperoleh melalui pengorbanan. Perhatian itu harus dibeli dengan rasa sakit, kehadiran itu harus dimohon. Di suatu tempat, seseorang membuat kamu percaya bahwa diinginkan adalah hadiah atas penderitaan. Itulah kebohongan yang harus kamu bunuh. Bukan hanya untuk wanita ini, tapi untuk setiap hubungan yang akan kamu jalin lagi. Dan ia akan menyakitkan untuk meninggalkannya. Kamu akan merasa seperti meninggalkan hati kamu sendiri. Kamu akan bertanya-tanya apakah kamu menyerah terlalu cepat. Kamu akan memutar kembali kenangan indah dan bertanya-tanya apakah kamu bereaksi berlebihan. Namun nostalgia adalah pembohong. Memori adalah sebuah filter. Rasa sakit karena meninggalkan sesuatu adalah harga dari kedamaian. Kamu tidak berutang kesempatan seumur hidup kepada siapapun hanya karena kamu berdua berbagi momen. Kamu tidak berutang masa depan kepada seseorang hanya karena mereka adalah bagian dari masa lalu kamu. Kalau dia mau berubah, dia pasti sudah melakukannya. Jika dia menghargai kamu, kamu tidak perlu menebak. Dan jika kamu tetap tinggal sekarang, mengetahui semua yang kamu ketahui, penderitaan yang menyusul bukanlah salahnya. Itu milikmu. Kamu harus menjadi lelaki yang menolak tinggal di tempat yang jiwanya perlahan-lahan sekarat. Kamu harus menjadi lelaki yang berjalan pergi, meski dengan air mata di matanya, karena dia tahu bahwa semakin lama dia tinggal, semakin jauh dia menjauh dari dirinya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang harus kamu lakukan? Pertama, kamu harus memutuskan bahwa kedamaian kamu tidak dapat dinegosiasikan. Kamu harus menghapus kontaknya, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk melindungi diri kamu agar tidak kembali terjerumus dalam ilusi. Kamu harus menghancurkan setiap jalur yang bisa digunakannya untuk menghubungi kamu. Karena penyembuhan membutuhkan keheningan. Kamu harus membakar surat-surat, gambar-gambar, pesan-pesan, setiap artefak cinta yang tidak pernah benar-benar ada. Kamu harus membuat rutinitas harian baru yang tidak memberi ruang bagi kekambuhan emosi. Kamu harus mengganti waktu yang biasa kamu sia-siakan untuknya dengan disiplin, dengan tujuan, dengan saudara-saudara yang meminta pertanggungjawaban kepada kamu. Kamu harus mematikan musik yang mengingatkan kamu padanya. Kamu harus berhenti menguntitnya daring, berharap menemukan makna tersembunyi dalam postingannya. Tidak ada. Berhenti melihat. Dia tidak mengirimkan sinyal. Kamu memproyeksikan makna ke dalam ketidakhadirannya karena kamu belum menerima kebenaran. Dan apa yang tidak boleh kamu lakukan lagi?
Jangan pernah membenarkan sikap tidak hormat. Jangan pernah memaafkan ketidakkonsistenan. Jangan pernah mengorbankan standar kamu demi ilusi cinta. Jangan pernah mendiamkan insting kamu ketika ia mengatakan ada sesuatu yang salah. Jangan pernah meromantisir potensi seseorang jika realitinya adalah mimpi buruk. Kamu tidak ada di sini untuk memperbaiki orang. Kamu tidak ada di sini untuk membuktikan nilai kamu. Kamu di sini untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi. Dan apapun atau siapapun yang menjauhkan kamu dari itu bukanlah cinta. Itu adalah gangguan yang tersamar. Melepaskan berarti kembali ke dirimu sendiri. Untuk berhubungan kembali dengan dirimu yang dulu, sebelum dunia mengajarkanmu bahwa harga dirimu bergantung pada pilihanmu. Dan ketika kamu kembali ke diri kamu sendiri, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Kamu tidak pernah menunggunya berubah. Kamu sedang menunggumu. Untuk saat ini kamu akhirnya berkata cukup. Untuk saat ini kamu berhenti menyebut penderitaan sebagai cinta. Untuk saat ini kamu berhenti menyebut kebingungan sebagai tanda untuk tetap tinggal. Saat itu adalah sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Semakin lama kamu terjebak di sini, semakin banyak kesempatan yang kamu lewatkan. Semakin banyak kedamaian yang kau korbankan. Semakin banyak energi yang terkuras. Ada kehidupan di luar dirinya. Kegembiraan tak terkira, gairah tak terkira. Namun kamu tidak akan menemukannya berdiri diam di ruangan yang sama, menatap pintu yang sama, berharap pintunya terbuka. Tidak akan. Dan semakin cepat kamu menjauh, semakin cepat kamu akan melihat betapa banyak pintu lainnya yang menanti kamu. Kamu tidak rusak, kamu sedang mengalami terobosan, dan rasa sakit yang kamu rasakan saat ini, itu bukanlah akhir, itulah awal kelahiran kembalimu. Nomor 2, dia bukan hadiahnya kamu. Kamu tidak seharusnya mengejarnya, dia seharusnya mengenali nilai kamu atau kehilangan akses selamanya. Sejak kamu lahir, dunia diam-diam membisikkan kebohongan ke telingamu. Sebuah kebohongan yang ditelan mentah-mentah oleh semua orang tanpa perlu dipertanyakan lagi. Bahwa validasi seorang wanita adalah puncak harga diri kamu. Bahwa kesuksesanmu tak ada artinya jika tidak dimahkotai dengan persetujuannya. Bahwa hadiah terakhir di akhir penderitaan kamu adalah pilihannya padamu. Dan kebohongan itu telah membusukkan jiwa jutaan lelaki yang kini berjalan di muka bumi dalam keadaan hampa, putus asa, tanpa henti tampil demi senyum sekilas seorang wanita yang telah memutuskan bahwa ia tidak lagi melihat mereka seperti itu. Kamu diajari untuk memujanya, untuk memuja perhatiannya, untuk mendaki gunung harapannya yang mustahil, berharap suatu hari jika kamu cukup setia, cukup sabar, cukup pemaaf, dia akhirnya akan membuka hatinya dan membalas kamu dengan cinta. Namun mari kita hancurkan dongeng itu sekarang juga karena selama ini ia telah menjadi kandangmu. Dia tidak pernah menjadi hadiahnya. Kamu dulu, kamu sekarang. Dan hingga kamu menghayati kebenaran itu dalam hati kamu. Hingga menjadi udara yang kamu hirup dan darah dalam pembuluh darah kamu. Kamu akan terus kehilangan diri kamu demi wanita yang tidak akan menyeberang jalan untuk kamu jika kamu tidak berguna bagi kebutuhan emosional mereka saat ini. Nilai seorang pria tidak diukur dari seberapa besar pengorbanannya untuk memenangkan seseorang yang jarang melihatnya. Hal itu diukur dari seberapa kejamnya ia melindungi standar-standarnya, energinya, tujuannya dan waktunya dari siapapun yang tidak pantas mengaksesnya. Wanita tidak secara hakiki jahat karena menilai pria secara berbeda. Mereka secara biologis terprogram untuk mencari pasangan yang memiliki nilai tertinggi yang tersedia. Dan jika kamu bertindak seolah-olah nilai kamu ditentukan oleh seberapa besar, kamu bersedia menderita demi persetujuannya, kamu secara otomatis memberi isyarat kepadanya bahwa kamu sebenarnya tidak yakin memiliki nilai. Dan dalam logika ketertarikan yang brutal, dia meresponsnya dengan menarik diri, tidak menghormati, mengabaikan, atau menggantikan kamu. Kamu harus menjadi pria yang kehadirannya merupakan hak istimewa, bukan kewajiban. Lelaki yang begitu terpaku pada pertumbuhannya sendiri, misinya sendiri, kode etiknya sendiri, sehingga gagasan mengemis remah-remah emosi, bukan saja memalukan, tetapi menggelikan. Kamu harus membangun kehidupan kamu seperti benteng, kokoh, berdaulat dan mandiri. Dan dia menambahkan sesuatu ke dalam kekaisaran itu,
atau dia dengan lembut ditunjukkan gerbangnya. Berhentilah mengejar wanita yang menunjukkan ketidakpedulian padamu. Mulailah mengejar kebesaranmu sendiri dengan rasa lapar yang tak terhentikan, sehingga keberadaanmu memancarkan medan kekuatan yang dapat dirasakannya bahkan sebelum kamu berbicara. Dan bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Pertama, kamu menguasai pikiran kamu. Kamu memprogram ulang diri kamu setiap hari melalui buku yang kamu baca, mentor yang kamu dengarkan, dan teman-teman yang kamu ikuti. Tidak ada lagi dopamin tak berujung yang menelusuri story Instagramnya dengan harapan melihat sekilas dirimu terpantul dalam hidupnya. Tidak ada lagi pikiran yang terbuang sia-sia mengenai apa yang dilakukannya atau dengan siapa dia bersama. Kamu memfokuskan kembali setiap ounce energi itu untuk menjadi pria yang bertindak, disiplin, bijaksana, dan kaya. Kamu menetapkan hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Tidak mengejar, tidak menunggu, tidak menoleransi ketidakhormatan, tidak memberi kesempatan kedua bagi orang yang pertama kali menghinamu. Kamu menjadi sangat jujur terhadap diri kamu sendiri. Kalau dia tidak berinvestasi padamu, kalau dia tidak mendekatimu dengan semangat yang sama seperti kamu mendekatinya, maka dia bukanlah orangnya. Dan bergantung padanya bukanlah kesetiaan, itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kamu meningkatkan tubuh kamu, karena tubuh yang kuat adalah cerminan pikiran yang kuat. Kamu mendominasi keuangan kamu karena kebebasan datang dari kemandirian, bukan ketergantungan. Kamu mengolah tujuan kamu begitu dalam, sehingga nilai kamu berlipat ganda, sementara tujuan dia, jika dia mengabaikan kamu, menjadi tidak relevan dengan lintasan hidup kamu. Berhentilah menangisi wanita yang mengabaikan kamu saat kamu masih tersedia. Menjadi begitu tidak tersedia untuk hal-hal yang biasa-biasa saja, sehingga hanya jiwa-jiwa paling langka yang bisa melihat sekilas fokusmu. Pahamilah ini, maskulinitas sejati bukan hanya otot atau uang. Keyakinan yang diam dan tak tergoyahkan itulah yang mengatakan, saya sudah cukup, saya selalu cukup. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, itu adalah kerugian kamu, bukan kegagalan saya. Dia akan pergi dengan bermartabat saat dia ragu-ragu. Itu tidak pernah menegosiasikan harga diri kamu. Ia tidak pernah meminta untuk dicintai, menjadi diri sendiri begitu sempurna sehingga ketidakhadirannya tidak menimbulkan turbulensi apapun dalam misi kamu. Dan kamu harus menjalani kebenaran ini, bukan hanya sekadar mengatakannya. Kamu tidak dapat berpura-pura karena wanita secara biologis dirancang untuk mengendus secara selaras. Mereka tahu kapan seorang pria berpura-pura dan kapan dia berpegang teguh pada harga diri yang tak tergoyahkan. Ketika kamu beralih dari memandangnya sebagai hadiah, menjadi memahami bahwa kamu adalah badai, matahari, dan gunung, kamu berhenti takut kehilangan dan mulai memilih pasangan yang memberi nilai tambah pada kehidupan kamu yang sudah terpenuhi. Langkah-langkah tindakan praktis. Kamu bangun pagi-pagi dan mendominasi hari kamu bahkan sebelum dia membuka matanya. Kamu mengejar penguasaan suatu keterampilan atau profesi dengan intensitas seorang pria yang warisannya bergantung padanya. Kamu melakukan setiap percakapan, setiap interaksi dengan kesadaran diam-diam bahwa kamu sedang memeriksanya, bukan sebaliknya. Berhentilah menjelaskan diri kamu secara berlebihan. Kamu berhenti berdebat tentang tempat kamu dalam kehidupan siapapun. Kamu berhenti menerima hal minimum sebagai sesuatu selain penghinaan. Kamu mengembangkan hobi, minat, dan persahabatan di luar wanita sepenuhnya sehingga ekosistem emosional kamu tidak pernah tunduk pada keinginannya. Kamu memupuk sikap pantang menyerah yang berkata, aku menginginkanmu, tetapi aku tidak membutuhkanmu. Jika kamu tinggal, kamu menambah kehidupanku. Jika kamu pergi, kamu tidak mengurangi apapun darinya. Dan dengan melakukan hal itu, secara paradoks, kamu menjadi jauh lebih menarik. Tidak hanya bagi wanita, tetapi juga bagi dunia itu sendiri. Karena kelimpahan sejati mengalir kepada mereka yang tidak lagi mencengkeramnya dengan tangan putus asa. Kamu belajar dari setiap pengkhianatan tanpa menjadi pahit. Kamu memaafkan setiap sikap tidak hormat tanpa memperbolehkan masuk kembali. Dan kamu melangkah maju ke dunia dengan api di dada kamu yang tidak dapat dipadamkan oleh penolakan apapun. Ketika kamu berhenti memperlakukan wanita seperti dewa yang turun dari surga untuk memberkati kamu,
dengan validasi, dan mulai melihat diri kamu sebagai pria langka dan bernilai tinggi yang kamu inginkan. Segalanya berubah, bukan karena wanita berubah, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menyerahkan mahkota kamu kepada seseorang yang tidak akan pernah bisa membawanya untuk kamu. Dalam hubungan, kamu berhenti berinvestasi berlebihan pada potensi dan mulai menuntut bukti, usaha, kesetiaan, rasa hormat, bukan sekadar janji, tetapi tindakan yang selaras dengan kata-kata. Dalam persahabatan, kamu menyingkirkan siapa saja yang menguras ambisi kamu, alih-alih menyulutnya. Dalam kehidupan, kamu beroperasi dari tempat kelimpahan yang tak tergoyahkan. Jika dia pergi, pintu lain terbuka. Jika mereka mengkhianati kamu, aliansi yang lebih baik sedang menunggu. Bila mereka meragukan kamu, pendapat mereka menjadi kebisingan yang tidak relevan di bawah laju takdirmu. Berhentilah menjadikan wanita sebagai agamamu. Berhentilah menawarkan jiwa kamu di altar persetujuan romantis. Bangunlah kuil di dalam diri kamu begitu tinggi, begitu sakral, sehingga hanya orang-orang yang layak yang diizinkan memasukinya. Beginilah caramu melepaskan diri dari wanita yang tidak menghargai kamu. Bukan dengan membencinya, bukan dengan mempermalukannya, tetapi dengan melampauinya begitu dalam, sehingga kamu tidak lagi berbicara dalam bahasa emosi yang sama. Dan dengan berbuat demikian, kamu membebaskan diri kamu, bukan hanya darinya, melainkan dari setiap belenggu yang pernah kamu pasang pada diri kamu sendiri dalam upaya putus asa dan melelahkan untuk mendapatkan cinta orang lain. Kamu adalah hadiahnya. Kamu selalu menjadi hadiahnya. Sekarang bertingkahlah seperti itu. Nomor 3, putuskan semua kontak. Jika kamu masih bisa mengaksesnya, dia masih bisa mengendalikan kamu. Dan kenyataannya, satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan tidak meminta maaf sama sekali dan diam secara permanen. Memutuskan kontak bukanlah trik untuk membuatnya merindukanmu. Itu bukan taktik manipulasi. Ini bukan permainan untuk membangkitkan rasa ingin tahunya. Itulah tindakan terakhir dari rasa hormat pada diri sendiri, pemutusan hubungan yang tegas yang menentukan batas antara siapa kamu saat kamu menoleransi ketidakpeduliannya dan siapa kamu sekarang karena kamu menolaknya. Akan tetapi, sebagian besar pria tidak pernah berkomitmen penuh terhadapnya. Mereka menghapus nomornya, tetapi tetap menyimpan fotonya. Mereka berhenti berkirim pesan teks, tetapi masih menonton ceritanya. Mereka memblokirnya di satu aplikasi, tetapi memeriksa aktivitasnya di aplikasi lain. Itu bukan pelepasan, itu penipuan diri sendiri dengan optik yang lebih baik. Mari kita perjelas, selama dia ada di duniamu, bahkan secara digital, kamu akan tetap terikat secara emosional padanya. Setiap kali kamu memeriksa profilnya, kamu memberi ilusi bahwa sesuatu masih bisa berubah. Setiap kali kamu menanggapinya dengan sekadar memeriksa pesan kamu melatihnya bahwa dia dapat memperoleh akses tanpa usaha, perhatian tanpa investasi, kendali tanpa komitmen. Dan jika kamu berpikir ini hanya berlaku pada situasi romantis, kamu salah. Lintah emosional ada dalam berbagai bentuk. Teman yang menguras kedamaian kamu, saudara yang memanipulasi rasa bersalah kamu, rekan kerja yang mengaburkan batas antara kepedulian dan kendali. Kamu memerlukan aturan yang tidak dapat dilanggar sehingga menjadi bagian dari identitas kamu. Aku tidak akan mempertahankan orang-orang yang memperlakuku seperti pilihan dalam hidupku. Jadi bagaimana kamu benar-benar memutuskan kontak dengan cara yang membebaskan kamu, bukannya menyiksa kamu? Pertama-tama kamu membuat keputusan yang permanen, bukan emosional. Ini bukanlah sesuatu yang kamu lakukan karena kamu marah hari ini, atau karena dia menyakiti perasaan kamu kemarin. Ini adalah pengakuan bahwa tetap tersedia bagi seseorang yang tidak tersedia secara emosional adalah bunuh diri spiritual. Bangun setiap hari dan mengundang kekacauan untuk minum kopi dengan kedamaian kamu. Itu membiarkan ketidakstabilan orang lain menulis naskah untuk harga diri kamu. Jadi ya, blokir dia di mana-mana. Bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk melindungi kamu. Hapus riwayat obrolan, berhenti mengikuti, batalkan pertemanan, putuskan hubungan dengan orang-orang yang mengaktifkan kehadirannya di feed kamu. Dan kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Ini bukan tentang penutupan, ini tentang kejelasan. Penutupan adalah apa yang dicari pria lemah ketika mereka ingin orang lain membuat rasa sakit
mereka masuk akal. Kejelasan adalah apa yang diciptakan oleh pria kuat ketika mereka berhenti menunggu jawaban dan mulai menciptakan batasan. Pahamilah ini. Tiap kali kamu menanggapinya setelah kamu membuat keputusan untuk melepaskan diri, kamu tidak mengatur ulang koneksi. Kamu membuka kembali luka itu. Kamu menyerahkan pisau itu padanya dan memintanya untuk menusuk kamu lagi, berharap kali ini dia akan memegangnya dengan lembut. Dia tidak akan melakukannya. Dan itu bukan karena dia kejam. Itu karena kamu masih mengajarinya bahwa penderitaan kamu tidak ada konsekuensinya. Bahwa waktu kamu tidak ada nilainya. Bahwa kedamaian kamu bisa dinegosiasikan. Setiap kali kamu membalas, kamu mengatakan padanya, kamu masih punya aku. Dan dia mendengarnya dengan keras dan jelas. Kamu ingin kekuasaan. Diam adalah pesan paling keras yang pernah kamu kirim. Bukan mengabaikan untuk menyakitinya, tetapi mengabaikan karena kamu telah tumbuh lebih dewasa darinya, karena kamu telah melihat di balik layar. Karena kamu akhirnya mengerti bahwa akses terhadap kamu bukanlah suatu hak, itu suatu hak istimewa. Dan jika hilang, tidak akan kembali lagi. Tidak saat mereka berubah, tidak saat mereka menangis, tidak saat mereka mengemes, hilang sudah. Tapi bagaimana kalau dia mengulurkan tangan? Bagaimana jika dia mengirim pesan di waktu yang tepat, mengatakan dia merindukanmu? Bahwa dia telah berpikir sehingga dia tidak menyadari apa yang dimilikinya. Itulah ujian terakhir. Itulah alam semesta yang memeriksa apakah batasan kamu nyata atau performatif. Itulah masa lalumu yang mengetuk pintu masa depanmu untuk melihat apakah kamu masih tinggal di sana. Jika kamu menjawab, kamu belum disembuhkan. Kamu menjadi sandera pada siklus yang sama, mengenakan penyamaran baru. Dia tidak merindukanmu. Dia kehilangan kendali. Dia tidak ingin kembali. Dia ingin melihat apakah dia masih bisa. Kamu harus ingat bahwa orang jarang mengubah pola mereka. Mereka hanya belajar cara mengemasnya kembali. Dia mungkin kembali lebih lembut, lebih manis, mengucapkan kata-kata yang selalu ingin kamu dengar. Namun jika kata-kata itu tidak didukung oleh perubahan, itu hanyalah parfum beracun. Jangan meminumnya. Kamu ingin benar-benar melepaskan diri. Kalau begitu, kamu harus berhenti mengecek ponsel sambil berharap dia akhirnya mengerti. Kamu harus berhenti menguntit hidupnya melalui celah-celah media sosial seperti hantu yang berharap mendengar bisikan. Kamu harus berhenti memiliki argumen palsu di kepala kamu. Berlatihlah apa yang akan kamu katakan jika kamu memiliki kesempatan untuk menjelaskan sisi kamu. Kamu tidak perlu didengarkan. Kamu harus bebas. Dan kebebasan membutuhkan keheningan. Keheningan yang sesungguhnya bukan keheningan yang menunggu untuk diganggu. Keheningan mutlak yang berkata, aku sudah menutup pintu ini, aku sudah menguncinya, dan aku sudah berjalan sangat jauh sehingga aku tidak bisa mendengarnya terbuka lagi, bahkan jika pintu itu terbuka lagi. Dan saat kamu diam, kamu sembuh. Bukan karena waktu berlalu, tetapi karena perhatian kamu, energi kamu, pikiran kamu, semuanya kembali ke rumah. Kembali padamu, kembali ke tempat kebugaran, kembali ke keahlianmu, kembali ke tujuan hidupmu, kembali menjadi dirimu yang dulu sebelum kamu menjadikannya Tuhanmu dan memberinya kunci emosimu. Kamu membangun kembali kerajaan kamu bata demi bata, hari demi hari. Dan setiap hari kamu tidak mengulurkan tangan, kamu menjadi lebih kuat. Setiap hari kamu tidak membalas, kamu mengambil kembali jiwamu. Setiap hari kamu tidak menoleh ke belakang, rantainya mengendur. Ini bukan tentang menjadi getir, ini tentang menjadi lebih baik. Ini tentang menyadari bahwa setiap kali kamu membuat alasan atas kelalaiannya, kamu mengkhianati diri sendiri. Setiap kali kamu berkata, dia hanya sedang mengalami sesuatu, yang sebenarnya kamu maksud adalah, saya tidak ingin sendirian. Namun sendirian bukanlah musuhmu, itu kebebasanmu. Disitulah kamu mengingat siapa kamu. Dan siapa kamu bukanlah pengganti, bukan pilihan, bukan rencana cadangan. Andalah yang memilih, yang bertahan, yang pergi, yang memiliki akses. Dan saat seseorang berhenti memberi kontribusi pada hidup kamu, kamu berhenti memberi mereka kekuatan dalam hidup itu. Jadi putuskan kontak, hentikan semua alasan, hentikan rekaman memori di kepala kamu yang hanya memutar momen-momen penting sambil meredam rasa tidak hormat.
Berhentilah meromantisir racun, karena dulunya racun itu terasa seperti rumah. Berhentilah menyebutnya rumit jika itu hanya sepihak. Berhentilah memberi energi kepada seseorang yang hanya menerima. Dan jika suatu saat kamu berkata, "Tapi aku hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja," biar aku yang menjawabnya untukmu. Dia adalah. Dan meskipun dia tidak melakukannya, itu bukan lagi tanggung jawabmu. Tanggung jawab kamu adalah kamu, penyembuhan kamu, pertumbuhan kamu, visi kamu. Jika seseorang peduli terhadap kamu, mereka tidak akan menempatkan kamu dalam posisi untuk mempertanyakannya. Jika seseorang menginginkan kamu, kamu tidak perlu memecahkan kode sinyal, campur aduk mereka. Cinta bukanlah teka-teki, itu sebuah cermin. Dan ketika itu nyata, itu mencerminkan kamu dengan jelas. Alasan kamu harus memutuskan kontak adalah karena keterikatan kamu tidak sehat. Itu tidak berakar pada koneksi. Akarnya adalah trauma, ketakutan, dan keinginan untuk memperbaiki sesuatu yang tidak pernah bisa kamu perbaiki. Kamu tidak memperbaiki orang, kamu memperbaiki standar kamu. Kamu memperbaiki pola kamu memperbaiki batasan kamu. Dan kemudian orang yang tepat menemukan kamu, mereka yang tidak perlu diyakinkan, yang muncul, yang bertahan, yang melihat nilai kamu tanpa kamu harus berkorban untuk membuktikannya. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat kembali versi diri kamu ini, orang yang takut untuk pergi, dan kamu akan berterima kasih padanya karena dia akhirnya melakukannya. Dan di sanalah segalanya berubah. Nomor 4, bangunlah kehidupan yang tidak bisa dia masuki. Kamu tidak perlu menghukumnya. Kamu perlu menghilang ke dalam kehidupan yang begitu memuaskan, begitu tak tersentuh, begitu disiplin sehingga versi diri kamu yang pernah membutuhkannya menjadi tidak dapat dikenali bahkan oleh kamu. Ketika kamu memutuskan kontak dengan wanita yang tidak menghargai kamu, langkah selanjutnya bukanlah menunggu dia kembali. Ia berevolusi begitu tak kenal ampun, hingga ia tak lagi cocok dimanapun dalam jagat rayamu. Dia tidak pantas mendapat kesempatan kedua atas dirimu yang baru karena dia menolak dirimu yang lama tanpa penyesalan. Dan balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, bukanlah kata-kata, itu adalah keheningan dan kenaikan. Kamu ingin melepaskan diri untuk selamanya. Kalau begitu, jangan langsung menghapusnya dari ponselmu. Kamu menghapus pengaruhnya dari pikiran kamu dengan mengganti setiap inci ketergantungan emosional dengan visi, struktur, dan api. Kamu membangun rutinitas yang sangat kuat sehingga dia tidak akan berani mengganggunya, bahkan jika dia mencoba. Kamu memulainya dengan tubuh kamu, bukan untuknya, bukan untuk diposting, tetapi untuk kamu. Karena kedisiplinan kamu dalam berlatih adalah pondasi masa depan kamu. Kebiasaan kamu menjadi identitas kamu. Dan seseorang yang dapat menguasai tubuhnya adalah orang yang dapat menguasai hidupnya. Bangun pagi, bergerak, berkeringat, angkat beban, lari, berjalan sendirian di udara dingin, dan ingatkan diri kamu siapa diri kamu tanpa dia. Lalu kamu urus uang kamu. Bangun sesuatu, apa saja. Kamu tidak harus menjadi jutawan dalam semalam, tetapi kamu harus membangun sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari kamu. Keterampilan, aset, nilai. Jadi ketika dia mencarimu suatu hari dan dia melakukannya, dia menemukan seorang pria yang harus dia audisi dan mungkin masih belum memenuhi syarat. Dan selain tubuh dan uang, kamu membangun pikiran kamu. Kamu membanjirinya dengan kebesaran, bukan drama, bukan gosip, bukan apa yang dia posting daring, pengetahuan yang nyata. Baca setiap hari, belajar tanpa henti. Matikan musik yang membuat kamu terus larut dalam perasaan. Dan nyalakan buku audio yang membangkitkan semangat kamu. Kamu mengonsumsi konten yang mengingatkan kamu seperti apa wujud kerajaan. Pria yang memimpin, pria yang tidak mengemis, pria yang menciptakan warisan, lalu kamu membangun kembali lingkaran kamu. Tidak ada lagi teman yang mendukung kelemahanmu. Tak ada lagi omongan tentang bagaimana dia akan kembali. Kamu butuh prajurit di sekitar kamu. Saudara yang memanggil kamu untuk bekerja, yang menyampaikan visi ke dalam jiwa kamu, yang tidak akan pernah membiarkan kamu terpuruk karena wanita yang tidak bisa melihat harga dirimu. Putuskan hubungan dengan siapapun yang membuat kamu terjebak dalam cerita yang menempatkan kamu sebagai korban. Kamu bukan korban, kamu seorang pembangun.
Dan pembangun tidak menangis atas apa yang telah hilang. Mereka merancang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan disinilah hal itu menjadi mendalam. Kamu tidak hanya membangun secara fisik atau finansial. Kamu membangun secara spiritual. Kamu terhubung kembali dengan sesuatu yang lebih besar darinya. Lebih besar dari diri kamu sendiri. Sebut saja Tuhan, tujuan, warisan, alam semesta. Tetapi temukan dan gunakan setiap hari. Karena orang yang punya tujuan tidak bisa dikendalikan. Seseorang yang berjalan dengan takdir di matanya, kebal terhadap kesenangan sementara. Kamu menjadi begitu terobsesi dengan tempat yang kamu tuju, hingga kamu lupa di mana kamu berada. Begitu terobsesi membangun kerajaanmu sehingga kamu bahkan tidak menyadari dia sedang mengawasi dari luar, berbisik, hei dari gerbang, berharap untuk diizinkan masuk. Tapi gerbangnya tertutup, bukan karena kamu kesal, karena kamu sedang membangun, karena dia punya kesempatan dan dia memilih kenyamanannya daripada jiwamu. Dan kamu akan tersenyum, bukan dengan kebanggaan, bukan dengan ego, tetapi dengan kedamaian, karena mengetahui bahwa kepergiannya adalah pintu masukmu ke dalam pria yang selalu kamu inginkan. Nomor 5, jadilah pria yang tidak bisa dia jangkau lagi. Evolusi terakhir bukanlah menghilang secara fisik, itu menghilang secara emosional, mental, spiritual, sampai kamu berada di tempat yang begitu tinggi di atas jangkauannya, sehingga dia bisa memanjat selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah menemukan kamu lagi. Menjadi pria yang tidak bisa dia jangkau lagi, berarti membunuh versi diri kamu yang pernah memohon penutupan, menghapus sistem operasi, yang pernah salah mengira keheningan sebagai harapan dan ketidakkonsistenan sebagai misteri. Itu berarti menguasai pikiran kamu sedemikian rupa, sehingga validasinya, ketidakhadirannya, pendapatnya, tidak hanya kehilangan kekuatannya atas diri kamu. Mereka menjadi kebisingan latar belakang yang begitu samar sehingga kamu hampir tidak menyadarinya. Dan tingkat penguasaan ini tidak datang dari penantian atau harapan atau penyembuhan pasif. Itu berasal dari transformasi aktif. Itu datang dari bangun setiap hari dengan misi yang begitu jelas sehingga gangguan apapun lenyap seperti kabut di bawah sinar matahari pagi. Itu datang dari pengakuan bahwa medan perang sesungguhnya tidak pernah terjadi antara kamu dan dia. Itu selalu ada di dalam dirimu, antara laki-laki yang membutuhkan persetujuannya dan laki-laki yang bahkan tidak membutuhkan ingatannya. Dan ketika kamu bangkit menuju diri baru ini, kamu tidak melakukannya dengan setengah hati. Kamu melakukannya dengan komitmen yang kejam. Kamu membakar jembatan yang mengarah kembali ke dunianya. Kamu menolak memainkan permainan rekonsiliasi yang dicobanya saat dia menyadari kamu luput dari genggamannya. Kamu tidak menerima panggilan telepon di tengah malam untuk mengenang masa lalu yang indah, karena kamu terlalu sibuk membangun hari-hari yang begitu baik sehingga dia tidak akan pernah bisa bertahan menjalaninya. Kamu tidak membiarkan pintu terbuka sedikit karena kamu tidak menunggu dia mengetuk. Kamu mengelasnya rapat-rapat dengan disiplin besi. Kamu tidak membencinya karena kebencian masih merupakan suatu hubungan. Kamu melupakannya begitu saja karena melupakan adalah bentuk kebebasan terakhir yang sejati. Kamu tidak mendoakan yang terbaik baginya karena hal itu membuat kamu terikat. Kamu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu sendiri dan membiarkan dia menjalani pelajaran hidup yang pasti akan diajarkannya saat kamu tidak ada. Dan saat kamu menjadi pria ini, segala sesuatu tentang energi kamu berubah. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu bersikap. Karena keterikatan yang sesungguhnya terpancar melalui postur, nada, kontak mata, dan keputusan. Itu bukan ketidakpedulian yang palsu. Itu asli. Itu tidak dapat diubah lagi. Ini adalah perubahan identitas inti. Dan dengan perubahan itu kamu berhenti bernegosiasi dengan kehidupan. Kamu berhenti menoleransi tindakan setengah-setengah yang emosional. Kamu berhenti meragukan nilai kamu. Kamu berhenti menjelaskan harga diri kamu secara berlebihan kepada orang yang terlalu buta untuk melihatnya. Dan kamu mulai menarik tidak hanya wanita tetapi juga peluang, persahabatan, kemitraan yang selaras dengan standar baru kamu. Karena pria bernilai tinggi tidak mengejar, mereka memilih. Mereka tidak mengemis, mereka membangun. Mereka tidak menjelaskan, mereka memberi contoh. Dan ketika kamu menjadi seorang pria,
dia tidak dapat meraihnya lagi. Kamu bahkan tidak menyadari jika dia mencoba menghubungi kamu karena kamu hidup pada frekuensi yang tidak dapat dia dengarkan. Kamu bergetar pada tingkat yang belum pernah dicapainya. Dan mungkin, ya mungkin saja, bertahun-tahun kemudian, dia akan melihat kamu dari kejauhan, sukses, puas, menarik, dan dia akan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pernah mengenalnya." Namun itu tak akan menjadi masalah karena saat itu, kamu akan menjadi seorang pria yang begitu legendaris, sehingga ingatannya akan memudar karena kecemerlangan kehidupan yang kamu bangun tanpanya. Dan itu bukan balas dendam, itulah evolusi. Kamu tidak dilahirkan untuk mengemis cinta yang tidak melihat kamu, untuk mengejar persetujuan yang merendahkan kamu, menyia-nyiakan jiwa kamu pada orang yang memperlakukannya seperti sebuah pilihan. Kamu dilahirkan untuk membangun, untuk menaklukkan, untuk bangkit begitu tinggi sehingga setiap ruangan yang kamu masuki berubah karena kamu ada di sana. Berhenti menunggu, berhentilah berharap. Menjadi, hari ini adalah hari yang kamu pilih sendiri tanpa penyesalan, tanpa keraguan, tanpa menoleh ke belakang. Karena satu-satunya hal yang hilang jika kamu meninggalkan sesuatu yang tidak pernah menghargai kamu adalah ilusi bahwa kamu membutuhkannya sejak awal. Pria yang kamu tuntut tidak mengejar cinta. Dia memerintahkannya melalui kehidupan yang dibangunnya. Jika ini menyentuh setiap urat nadi dirimu, jika kamu sudah selesai hidup bertekuk lutut pada orang yang tak mau merangkak untukmu, maka buktikanlah. Berikan komentar di bawah, "Saya memilih kebebasan, berlangganan, sukai, bagikan." Bukan hanya untukmu, tapi untuk setiap lelaki yang masih terjebak dalam kesunyian kesakitan yang tak ia ketahui bagaimana cara mengungkapkannya. Dengan mendukung saluran ini, kamu memastikan kebenaran menjangkau orang-orang yang paling membutuhkannya.